Pada video seri hukum pajak ini saya ingin menjelaskan atau men-share sedikit tentang asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas ini biasanya tidak terdapat dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak, namun asas-asas ini adalah prinsip-prinsip yang bersifat abstrak yang mendasari peraturan-peraturan pajak, khususnya dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Nah, asas-asas pemungutan pajak ini kalau kita lihat di buku-buku literatur tentang hukum pajak, itu mengambil dari karyanya Adam Smith, yaitu di bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang dikenal dengan The Four Maxims. Ini saya ambil dari bukunya Hukum Pajak Indonesia, karya Bustamar Aiza. Nah, jadi terdapat 4 asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu yang pertama adalah asas equality, asas equality atau asas keadilan atau asas keseimbangan, kesetaraan ini mengandung makna bahwa seharusnya tidak ada diskriminasi di antara wajib pajak, artinya bahwa wajib pajak dengan kondisi yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Sebagai contoh, wajib pajak dengan jumlah penghasilan yang sama, jenis penghasilannya sama, tanggungan yang sama, tinggal di daerah yang sama, seharusnya menanggung beban pajak yang sama. Nah, asas equality Adam Smith ini, kalau kita merujuk kepada tujuan hukum di ilmu hukum, di mana di ilmu hukum itu terdapat 3 tujuan hukum. Yang pertama itu adalah keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, asas equality dari asas pemungutan pajak Adam Smith ini tentunya berkorelasi dengan tujuan keadilan dalam hukum. Ya, jadi pajak juga merupakan bagian dari hukum, karena merupakan hukum pajak tentu tujuannya juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu harus adanya keadilan. Namun demikian tentu keadilan menurut Adam Smith ini mungkin kita perlu perluas maknanya, bahwa keadilan itu bukan hanya keadilan di antara wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak secara diskriminasi, tapi juga seharusnya ada keadilan di antara pemungut pajak atau otoritas pajak dengan wajib pajak yang dipungut pajak. Nah, kemudian asas yang kedua adalah asas certainty. Asas certainty atau juga asas kepastian. Asas ini mengandung makna bahwa pajak yang harus dibayar harus terang, harus certain, harus pasti, karena ini menyangkut jumlah yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara sebagai pajak. Jadi tidak mengenal kompromi gitu ya, sesuai dengan aturan sebagaimana bahwa pajak di Indonesia ini harus berdasarkan undang-undang sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita kembali ke tujuan hukum, di mana ada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemudian kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka asas certainty pemungutan pajak menurut Adam Smith ini berkorelasi dengan tujuan kepastian hukum dalam ilmu hukum. Dari sisi dunia bisnis atau dunia usaha juga kepastian ini mereka sangat butuhkan, di mana dari sisi dunia usaha semakin pasti besarnya pajak yang harus dibayar atau ada kepastian, maka semakin mudah dunia usaha untuk melakukan investasi karena keputusannya bisa lebih cepat. Nah, kepastian ini terkait dengan kepastian terkait subjek pajaknya, ya, siapa yang dikenakan pajak, kemudian objek pajaknya apa, kemudian besarnya berapa, dan kapan waktu harus membayar pajaknya. Nah, kemudian asas yang ketiga itu adalah asas convenience of payment atau asas kenyamanan, ya, kenyamanan dalam membayar pajak. Jadi mengandung arti asas ini bahwa pajak mestinya harus dipungut pada saat yang paling baik atau paling nyaman. Nah, saat yang paling baik atau paling nyaman tersebut adalah saat sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan. Kalau perlu, pajak dibayar pada saat penghasilan diterima. Semakin jauh pembayaran pajak dengan penghasilan yang diterimanya tentu akan semakin tidak nyaman. Nah, ini terkait dengan asas convenience of payment. Nah, sebagai gambaran, praktek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, pada umumnya pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pembayaran. Ini menyesuaikan dengan asas convenience of payment ini. Kemudian asas yang terakhir menurut Adam Smith ini adalah asas efisiensi.
Artinya asas ini mengandung makna bahwa pemungutan pajak itu harus efektif, efisien. Itu ada cost effectiveness, manfaat yang diterima itu harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kalau perlu biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Artinya lagi bahwa biaya pemungutan itu tidak boleh melebihi penerimaan pajak tentu saja. Baik asas convenience dan efisiensi Adam Smith ini kalau kita hubungkan dengan ilmu hukum, maka akan berkorelasi dengan tujuan kemanfaatan bersama atau kemaslahatan bersama. Di mana hukum itu selain bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, juga harus memberikan kemaslahatan untuk sebesar-besar masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh tokoh hukum Jeremy Bentham The greatest happiness for the greatest number. Nah, demikian 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like apabila menurut Anda channel ini bermanfaat untuk Anda, dan share kepada yang lain apabila video ini bermanfaat bagi orang lain. Apabila menurut Anda ada yang kurang dari uraian saya atau yang salah, silakan utarakan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.